Kembali lagi di podcast BK Formal, Road to be Counselor. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan yang dihadapi mahasiswa seputar skripsi. Bicara skripsi, itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Dalam pengerjaan skripsi ini tentunya melibatkan kemampuan pada diri mahasiswa, baik kemampuan intelijen maupun kemampuan emosional. Tidak sedikit pula mahasiswa dalam pekerjaannya mengalami depresi. Sehingga tepat pada kali ini pembahasan kita yaitu depresi karena skripsi, no way. Pada kali ini saya tidak sendiri, tetapi sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa pengalaman terkait dengan pembimbingan skripsi, yaitu Bapak Romi Fajar Tanjung. Oke, apa kabar Pak Romi? Alhamdulillah baik Pak. Oke, bicara skripsi tentunya ini menjadi suatu hal yang susah-susah gampang. Dibilang susah karena memang dalam penyusunan skripsi ini mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing, dan tentunya dosen pembimbing juga akan mengawal, mengajari, membimbing skripsi itu sampai selesai. Tetapi tidak sampai situ juga, permasalahan-permasalahan kadang muncul juga, Pak Romi. Terakhir ini saya membaca ada sebuah kasus yang terkait penyebabnya itu adalah skripsi sampai mahasiswa itu bunuh diri. Itu ada salah di salah satu universitas di Pulau Jawa gitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang kalau kita lihat Pak Sigit ya, terkait permasalahan skripsi ini memang sangat kompleks gitu. Karena dalam penyusunan skripsi ini itu tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual saja gitu. Tapi dari kecerdasan emosional juga sangat penting gitu. Kadang dosen gitu ya, dosen bukan dalam kondisi sibuk, tapi ada kalanya dosen tersebut memang ingin menguji secara kecerdasan emosional mahasiswa gitu. Sehingga nanti ketika mereka itu selesai dalam S1 misalnya, nah itu mantap dalam kecerdasan intelektual gitu ya, kemudian juga mantap dalam kecerdasan emosional gitu. Karena nanti tentunya mereka di lingkungan kerja itu tidak hanya kecerdasan intelektual saja yang diperlukan, tapi kecerdasan emosional itu sangat dibutuhkan karena dia akan interaksi dengan rekan kerjanya gitu. Kemudian mengatur emosi ketika ada problem-problem dalam kondisi pekerjaannya gitu, Pak. Oke, berarti kalau saya menangkap, kalau bicara skripsi itu bukan mahasiswa kemudian menyusun skripsi sebuah penelitian, disidangkan kemudian selesai, tetapi dalam prosesnya itu banyak hal yang sebenarnya saya kutip menjadi mahasiswa itu digembleng gitu ya. Iya betul. Dididik walaupun tidak tertulis di situ, tetapi bagaimana kemampuan emosionalnya gitu ya, itu secara tidak langsung dididik oleh dosen pembimbing itu, seperti itu ya. Iya seperti itu Pak. Nah, jadi ada beberapa aspek yang perlu kita lihat gitu Pak ya. Terkadang pada aspek kondisi pembimbing gitu Pak ya. Ya kita banyak faktor gitu Pak. Artinya dalam penyusunan skripsi itu ya terkadang mahasiswa memang kesusahan untuk bimbingan. Nah, terkait hal itu banyak aspek yang bisa kita lihat gitu. Terkadang memang dosen itu dia sibuk gitu ya. Dia sibuk sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan bimbingan saat itu gitu. Nah, terkadang dari sisi mahasiswa juga tidak memahami kondisi dosen gitu. Sehingga memahami kondisi dosen sehingga mahasiswa tersebut artinya dia memandang bahwasanya dosen itu seolah-olah tidak ada pekerjaan lain dan harus mementingkan mengutamakan terkait dia mau bimbingan gitu Pak ya. Oke, Pak Romi, tadi saya menangkap bahwa dosen itu terkadang tidak responsif atau sibuk. Ya. Mungkin saya sendiri dan Pak Romi selaku pelaku jadi dosen
pernah merasakan itu. Dan itu yang sering di apa ya? Saya mendapat DM kadang-kadang Pak, kemudian mendapat WA bahwa Pak gimana ini ada dosen yang tidak membalas WA saya atau bimbingan gitu ya. Ini nanti akan kita ulas lebih lengkap di sesi ini, tetapi sebelum ke situ banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ditanyakan kepada mahasiswa. Salah satunya dalam penyusunan skripsi itu mulai dari mana Pak gitu ya. Kemudian idenya seperti apa, kemudian masalah lain mencari referensi atau studi literatur terdahulu itu kesusahan juga gitu ya. Tidak cukup sampai situ, tapi masalah-masalah seperti faktor ekonomi juga menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi. Nanti kita akan bahas satu persatu Pak. Yang pertama terkait dengan mulai dari mana. Ini terkadang banyak sekali mahasiswa itu bingung mulai dari mana gitu. Itu seperti apa tanggapan Pak Rum? Terkait skripsi itu mulai dari mana? Ya tentu penelitian itu dimulai dari isu-isu yang terkini Pak ya. Jadi penelitian itu harus diangkat berdasarkan isu-isu terkini sehingga tidak mengulang-ulang penelitian. Sebenarnya mahasiswa itu banyak isu-isu terkini yang bisa diangkatkan gitu ya. Misalnya karena mereka itu sudah pernah PPL gitu ya, sudah pernah sering kegiatan-kegiatan kegiatan di lapangan gitu ya, kegiatan di lapangan, sehingga isu-isu itu sudah banyak sebenarnya. Tapi terkadang mahasiswa ketika berada melakukan praktek di lapangan itu tidak memahami terkait hal itu, bagaimana mengangkat masalah itu menjadi satu penelitian gitu. Kemudian terkait literatur sebenarnya itu juga sudah mahasiswa itu sebenarnya sudah terlatih ya dalam mencari literatur review, karena 4 tahun mereka kuliah gitu. Nah itu kan membuat makalah. Nah, itu membuat makalah itu artinya mencari literatur. Tapi terkadang mahasiswa itu tidak menjalani proses itu dengan baik, sehingga ketika menyusun skripsi itu ya kewalahan gitu ya. Secara tulisan teknis itu sebenarnya dalam makalah itu dituntut udah harus sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Jadi masih sudah belajar dari penulisan makalah itu Pak? Iya betul. Nah tapi karena mereka itu tidak menjalani proses itu dengan baik ya, ketika diminta oleh dosennya untuk menulis karya ilmiah dengan bagus, tapi mereka nggak menghiraukan tentang copy paste, ya akhirnya ketika menyusul skripsi itu mereka jadinya seperti menemukan barang baru gitu. Kadang ini Pak, menarik memang Pak, memang proses penulisan karya ilmiah itu sudah dilakukan dari awal semester. Seperti Bapak sampaikan tadi, contohnya dalam penyusunan makalah gitu ya. Memang kalau kita sering temui bahwa kan biasanya kan dibentuk kelompok ya Pak. Terkadang mereka itu dibagi kelompoknya menjadi latar belakang sendiri, kemudian bab satu sendiri dan seterusnya. Bahkan di satu karya itu kadang poinnya berbeda gitu. Jadi secara utuh mereka tuh kadang sudah dibagi-bagi seperti itu, dalam penyampaian diskusi pun seperti itu. Nah mungkin kedepannya itu bisa kita sarankan ya, atau Pak Rom sarankan bahwa itu bisa dibaca lagi kan, baca lagi, sehingga kita mahasiswa itu belajar membuat karya ilmiah itu secara utuh dari makalah itu gitu ya. Oke, menarik Pak. Kemudian terkait dengan mulai dari mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Romi. Mahasiswa itu sudah sebenarnya sudah belajar ya menemukan permasalahan, terutama yang kebaruan atau novelty tadi Pak, dari pengalaman dia saat praktek kuliah lapangan ya di sekolah atau yang kita sebut dengan PLP, itu mereka sudah belajar tentang itu. Karena betul apa kata Pak Romi, mulai dari mana? Mulai dari suatu permasalahan yang nanti akan tentunya dalam penelitian ini didapatkan data atau solusinya, seperti itu Pak Romi ya. Betul. Kemudian itu sudah terjawab Pak, permasalahan mahasiswa yang kadang membuat depresi gitu. Nah, terkadang Pak Romi dalam penyusunan skripsi itu bukan mahasiswa itu kadang fokus, tetapi terkadang ada permasalahan juga yang muncul gitu. Contohnya gitu, saya berikan contoh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tapi ada mungkin nilai yang tidak cukup sehingga harus mengulang gitu ya. Kemudian ada permasalahan-permasalahan lain, misalkan ada tugas yang belum selesai gitu, sehingga dibarengan dalam penyusunan skripsi yang membuat mahasiswa itu burn out gitu ya.
merasa tertekan dengan banyaknya tugas, salah satunya adalah skripsi tadi, tetapi tugas lain juga belum selesai itu Pak. Itu gimana tip atau triknya Pak biar mahasiswa tidak merasa burnout dalam mengerjakan skripsi? Ya, artinya kalau sudah masuk ke skripsi itu biasanya Pak, itu untuk tugas lain itu tidak banyak biasanya Pak ya. Karena perkuliahan MK-MK lain pastinya sudah selesai gitu. Tapi terkadang karena hanya terkait skripsi gitu ya, tidak terlalu banyak aktivitas di kampus sehingga membuat mereka itu terkadang malas. Saya menemukan kemarin itu ada mahasiswa gitu Pak ya, dalam penyelesaian skripsi itu dia itu lama gitu. Alasannya karena dia itu sekarang sudah sering di rumah. Jadi aktivitas di rumah itu banyak gitu ya. Artinya dia itu perempuan, jadi aktivitas perempuan di rumah itu dia selesaikan sendiri gitu ya. Dia bantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi alasannya itu tidak ada waktu lagi untuk membuat skripsi. Nah, pertanyaan saya ke dia itu, kenapa waktu ketika ada mata kuliah yang itu kamu itu bisa ke kampus gitu ya, mengikuti perkuliahan, tetapi sekarang hanya satu skripsi kamu nggak bisa meluangkan waktu untuk membuat skripsi gitu ya. Nah, alasannya ya karena saya sibuk di rumah. Nah, jadi saya sampaikan itu, kalau kamu seperti itu ya anggap saja kondisi kamu sekarang itu seperti kuliah gitu. Artinya ketika jadwal kuliah kamu di kampus mengerjakan skripsi gitu, jangan di rumah. Kalau di rumah kamu mungkin terganggu dengan berbagai aktivitas yang ada di rumah. Nah, jadi sebenarnya ya, untuk penyusunan skripsi ini itu sebenarnya waktu kita itu cukup banyak gitu. Tapi itu tantangan terbesar itu dalam kecerdasan emosional kita lagi gitu ya. Karena dalam pembuatan skripsi ini itu kita terkadang dalam bimbingan itu nggak ada teman. Nah, ketika nggak ada teman jadi malas. Ya. Nah, jadi ketika kita harus berusaha sendiri dalam menemui pembimbing gitu, dalam menyusun, mengetik gitu ya. Kalau buat makalah kan kelompok. Betul Pak ya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini sangat pentingnya kecerdasan emosional sehingga kita mampu mengelola emosi kita itu sehingga motivasi kita masih tetap tinggi walaupun dalam kondisi sendiri menyelesaikannya. Jadi gimana Pak solusinya kalau misalkan ada kondisi yang atau mahasiswa yang kadang itu menguatkan alasan bahwa saya ini lagi sibuk Pak di rumah, saya harus bantu orang tua, kemudian masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan, sehingga dengan alasan itu tuh skripsinya terbengkalai, tapi dia malah menguatkan alasan itu gimana Pak? Nah, itu kita kembalikan lagi pertanyaannya. Kenapa ketika ada MK yang begitu banyak, kamu itu mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas? Nah, ketika hanya menyelesaikan tugas akhir, kenapa tugas pekerjaan itu menjadi hambatan, atau pekerjaan rumah itu atau aktivitas di rumah itu menjadi hambatan kamu dalam menyusun skripsi? Kenapa ketika ada MK nggak ada kondisi seperti itu? Nah, jadi artinya sebenarnya itu menjadi bukan alasan yang tepat gitu ya, karena hanya satu tugas yang harus kita selesaikan, yaitu skripsi, tapi itu tidak mampu kita selesaikan. Tetapi ketika ada MK banyak, kita mampu menyelesaikannya gitu. Memang terkadang itu hanya alasan saja atau alasan bahwa mahasiswa itu karena tidak ada teman dengan Pak, teman-teman yang sudah banyak lulus, sehingga ya sudah alasannya saya rumah banyak kerjaan. Akhirnya tetap terbengkalai gitu ya. Nah, itu yang sering ditemui di lapangan Pak, di mahasiswa gitu ya. Oke. Jadi tadi terkait tadi dikerjakan sedikit demi sedikit gitu Pak ya? Iya, dikerjakan sedikit demi sedikit. Yang penting kita dalam pembuatan skripsi itu terus menulis gitu. Artinya kita menulis semampu kita gitu ya. Kan terkadang mahasiswa itu mentoknya di sini karena ingin
perfect gitu ya. Artinya ada ketakutan ini nanti diterima enggak gitu ya. Ada ketakutan nanti banyak coretan. Nah, tentu kondisi itu memang harus ada gitu. Bahkan ada mahasiswa yang idealis, penelitian saya itu harus bagus, harus maksimal gitu Pak. Ya, benar. Nah, jadi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu artinya nanti memunculkan ketakutan tersendiri bagi dia dalam menyerahkan proposal dia gitu. Ya. Jadi kan ada istilah Kak, skripsi yang baik itu seperti apa? Adalah skripsi yang selesai gitu ya. Jadi tidak melihat perfect tidaknya, tetapi dalam penyusunan skripsi adalah yang selesai. Tapi jangan khawatir, dalam penyusunan skripsi itu pasti ada dosen pembimbing. Nah, di awal tadi terkait dengan dosen pembimbing, biasanya banyak permasalahan Pak Roni terkait dengan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Banyak keluh kesah mahasiswa yang disampaikan ini dari perspektif mahasiswa ya Pak Roni ya. Dosen itu seolah-olah tanda kutip itu sibuk gitu dengan kerjaannya, tidak responsibel di WA gitu, sehingga mahasiswa itu juga bingung ini mau WA lagi atau gimana Pak gitu. Nah, itu gimana menurut Pak Roni ini? Ini dari perspektif mahasiswa ya Pak, saya menggunakan keluhan itu. Iya, betul Pak. Nah, jadi terkadang kondisi itu memang benar adanya Pak ya, karena dosen itu ya bukan hanya melaksanakan pengajaran gitu Pak ya, atau pendidikan, tapi juga ada pengabdian, penelitian, tridharma perguruan tinggi ya Pak. Ya, tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi mahasiswa juga harus paham itu gitu ya. Karena ketika mahasiswa tidak paham itu, ya mahasiswa punya persepsi sendiri, sehingga persepsinya itu salah, ya itu akan berefek kepada sikap dan perilaku dia, gitu kan? Kalau Pak Romi sendiri termasuk karakter dosen yang responsif atau tidak kalau di mahasiswa? Responsif ketika tidak sibuk. Tidak sibuk, pasti direspon ya? Iya, pasti direspon. Lebih senang di WA atau di telepon? Kalau senangnya sih lebih senang kalau pengen kita itu langsung ditelepon banyak. Langsung ditelepon. Ya, jadi kadang ya kalau mau cepat ya harus ditelepon. Kalau WA itu kan kita baca dulu, kita ketik dulu. Ada tertunggu ya. Iya. Tapi ini untuk karakter mahasiswa tidak bersifat universal ya. Iya, betul. Ada karakter dosen ya yang dia memang harus di WA dulu gitu, baru telepon. Tetapi kebetulan kalau Pak Romi ini seringnya ditelepon. Kalau ini kadang tertumpuk Pak Romi. Iya, kadang tertumpuk, kadang harus baca dulu, harus ketik dulu gitu ya. Di tengah kesibukan Pak Romi yang luar biasa gitu ya. Jadi mohon dimaklumi para mahasiswa kalau misalkan ada dosen yang kurang responsif. Tadi disebut oleh Pak Romi bahwa tugas dosen itu bukan hanya mengajar, bukan hanya membimbing, tapi ada tugas-tugas lain. Kadang dengan kesibukan itu pula seolah-olah dari perspektif mahasiswa itu kayak dihiraukan gitu Pak ya. Iya, betul. Kenapa tidak dibaca gitu ya. Tetapi percayalah bahwa dosen mungkin tidak bersifat seperti itu Pak ya. Pasti akan mahasiswa tuh lulus tepat waktu gitu ya. Kemudian dalam penelitiannya juga mendapatkan atau menghasilkan penelitian yang bagus. Seperti itu Pak Rami ya? Iya Pak. Oke. Nah, ini menarik nih terkait dengan hubungan dosen dan mahasiswa ya. Nanti kita akan bahas juga, kadang ada permasalahan tuh dosennya support, mahasiswanya hilang gitu ya. Mahasiswanya saya alami gitu. Ada yang mahasiswa semangat, dosennya sibuk. Itu dua hal yang biasanya terjadi dalam pembimbingan gitu ya. Nah, tetapi coba kita tanya dulu dengan narasumber kita dengan Pak Romi. Bagaimana pengalaman Pak Romi saat membimbing skripsi Pak? Oke, dalam saat pembimbingan skripsi itu ya banyak fenomena yang saya alami Pak ya. Terkadang pada saat bimbingan itu ada mahasiswa yang sudah mendapatkan persepsi negatif dulu dari senior-seniornya. Dari kakak tingkatnya? Iya, dari kakak tingkatnya. Misalnya bimbingan sama dosen itu susah gitu ya. Nah, terkadang persepsi itu salah ya. Terkadang mahasiswanya ya memang komunikasinya tidak bagus gitu ya, atau ketika dosennya sudah menunggu bimbingan dia malah mundur-mundur gitu kan. Artinya memang seniornya yang bagus ya, tetapi persepsi dia itu dia turunkan ke juniornya, sehingga ketika juniornya itu mau ke bimbingan ya sudah tertanam persepsi seperti itu. Dan itu akan menimbulkan ketakutan sendiri bagi mahasiswa yang terbimbingan Pak ya? Ya betul, karena dia belum
berhadapan langsung dengan dosen pembimbingnya, dia sudah punya persepsi seperti itu. Jadi gimana nih Pak Roni, pesan ke mahasiswa kalau ada kakak tingkat yang bilang bahwa dosen ini susah ditemuin, nanti kalau bimbingan kamu dimarahin, itu gimana? Kalau ada kakak tingkat yang seperti itu Pak, mungkin pesan dengan mahasiswa Pak. Ya, kalau ada seperti itu ya informasi itu yang pertama divalidasi betul gitu ya. Kalau berapa orang mahasiswa bimbingan dosen itu tanya, misalnya ada 10 ya tanya minimal lebih dari separuh gitu kan. Nah kan kita bisa memvalidasi kalau informasi itu bisa bersumber dari banyak orang gitu ya. Kemudian ya kita langsung interaksi langsung dengan dosennya. Nah, kita kan punya bisa menilai gitu ya, atau memahami karakter dosen apakah benar seperti itu gitu ya. Nah, kalau cara kita bagus, kalau cara kita tepat, rasanya dosen juga tidak akan susah atau mempersulit mahasiswanya untuk bimbingan gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi divalidasi dulu atau mungkin tanya langsung kepada dosennya bagaimana responnya. Itu kan pengalaman pribadi kakak tingkat kalian. Tapi kalau misalkan ada yang disampaikan itu negatif, yang itu membuat kalian down, tidak semangat bimbingan, itu coba dipastikan lagi. Beda halnya kalau disampaikan itu hal positif bahwa ini akan selalu membimbing, itu akan membuat semangat gitu ya. Jadi apa-apa yang membuat tidak semangat atau membuat down dalam penyusunan skripsi mungkin harus divalidasi dulu Pak ya. Iya betul. Oke. Kemudian terkait dengan ini Pak, kendala itu kan banyak sekali ya. Tadi saya sampaikan ada kendala ekonomi yang untuk penelitian. Kadang ada mahasiswa itu yang prosesnya itu lancar sekali Pak dalam bimbingan. Dosen pembimbingnya support gitu ya. Kemudian skripsinya juga selesai, tetapi pas mau daftar wisuda, terkadang dia lupa ada literasi yang belum terpenuhi Pak. Ya, contohnya misalkan tes bahasa Inggris gitu. Nah itu gimana saran Pak Romi agar semua itu berjalan lancar tanpa ada kendala gitu? Oke, ya artinya mahasiswa itu sudah harus punya banyak informasi ya terkait persiapan apa saja yang harus dipenuhi ketika mengurus skripsi atau menyelesaikan studi gitu ya, baik itu administrasi terkait akademik gitu ya, atau terkait pembayaran gitu ya. Nah ketika itu sudah kita paham, misalnya TOEFL gitu ya, kita perlu lulus TOEFL, nah maka misalnya semester 6 kita sudah harus persiapkan diri gitu terkait TOEFL. Nah jadi bukan ketika mau tes mempersiapkan diri, daftar wisuda baru cek ada yang kurang gitu. Iya benar. Nah, jadi harus punya informasi lengkap sehingga kita manajemen dirinya juga bagus gitu. Jadi untuk rekan mahasiswa juga itu harus dicari informasi apa syarat-syarat untuk antara wisuda atau sidang gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu fokus pada satu hal tapi hal-hal yang lain tidak diperhatikan. Karena itu juga merupakan salah satu syarat yang memang harus dipenuhi Pak ya. Betul. Bukan hanya selesai sidang, selesai tapi ada syarat administrasi yang harus dipenuhi gitu Pak ya. Betul. Cari informasi, perbanyak informasi itu bisa dari dosen pembimbing ya Pak. Kemudian dari kakak tingkat gitu ya. Atau bisa cari referensi sendiri, kan ada buku panduan nih Pak ya? Iya, ada buku panduan dalam penulisan atau akademik. Oke. Terus satu lagi Pak, ada mahasiswa yang biasanya juga khawatir dengan kelancarannya. Khawatir dalam artian tuh bertemu dengan dosen yang mudah sekali di ACC gitu Pak, dia sendiri tidak paham kadang gitu Pak. Itu gimana menurut Pak Romi terkait dengan hal itu? Kan ada mahasiswa yang ketemu dosen langsung di ACC, ketemu dosen langsung di ACC gitu kan, tanpa ada mungkin ada proses pembimbingan tapi sedikit, tetapi langsung di ACC gitu. Jadi ada mahasiswa yang ngadu kemudian khawatir ini nanti aku tidak bisa gitu saat ditanya dengan dosen penguji gitu. Itu gimana Pak Romi? Oke, ya itu suatu dilema juga ya bagi mahasiswa yang langsung di ACC oleh pembimbingnya gitu ya. Takutnya nanti ketemu sama penguji yang detail gitu ya dalam pemeriksaan penyusunan proposal atau skripsi. Nah itu bisa mengulang gitu. Nah maka cara triknya supaya mahasiswa itu tidak ketika seminar proposal itu tidak mengulang atau gagal gitu ya. Nah itu maka harus persiapkan diri gitu. Persiapkan diri ya. Iya, pahami apa yang ditulis gitu ya. Kalau tidak
mampu memahaminya sendiri, bisa diskusi dengan senior gitu ya, apakah yang ditulis itu sudah benar gitu ya. Kalau ada yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Nah, jadi kita perlu cari pembimbing baru gitu. Ibaratnya kita bukan, artinya kita perlu diskusi tambahan dengan senior kita gitu ya, sehingga apa yang kita tulis itu ya pembimbing kita sudah langsung setujui misalnya ya, tapi kita perlu mempertanggungjawabkan nanti ketika seminar gitu ya. Nah, maka kita yang harus bertanggung jawab apa yang kita tulis. Iya, bertanggung jawab dan inisiatif untuk memahami semua apa yang kita tulis gitu. Nah, dengan berdiskusi dengan senior gitu ya, atau dengan dosen lain gitu, meminta masukan, arahan gitu ya, atau tambahan-tambahan yang perlu terkait dengan apa yang kita tulis itu, sehingga kita paham semua apa yang kita tulis itu. Nah, ketika seminar kita tidak ragu-ragu atau tidak salah dalam menjawab gitu ya, sehingga nanti ketika seminar itu pengujinya tidak menyuruh kita mengulang terkait penulisan proposal kita atau terkait penelitian nanti. Yang berakibat nanti ke depresi lagi, Pak ya? Iya betul. Nah, kalau sudah disuruh ulang, disuruh nulis ganti variabel, nah kita kan akhirnya tingkat depresi kita akan semakin tinggi, ya, ya, betul, Pak. Karena harus mulai dari awal lagi. Oke. Jadi mahasiswa mungkin tidak hanya cukup pada satu sumber ya, satu dosen pembimbing, apalagi kalau diberi kemudahan menurut saya, Pak. Iya betul. Yang dosennya itu udah ACC, tetapi perlu diketahui bahwa yang ditulis itu yang paham ya penulisnya, betul Pak ya? Iya betul. Yang peneliti yang paham ya dari penelitiannya ya peneliti itu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai nanti tergantung dengan dosen pembimbing saat ditanya penguji itu akan tidak bisa menjawab ya. Benar. Apalagi karena dengan kemudahan ACC tadi itu ada variabel atau permasalahan yang itu tidak sesuai, akhirnya dari penguji ditanyakan dan tidak bisa menjawab dan harus ada penggantian judul, iya, penelitian ulang dan seterusnya, yang itu akan membuat semakin depresi juga mahasiswa itu hal seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu ya Pak. Iya betul. Kalau bertemu dengan dosen yang mudah ACC ya. Tapi sebaliknya Pak Romi, kalau misalkan bertemu dosen yang tidak mudah ACC, gimana Pak Romi? Kalau yang tidak mudah ACC ya artinya tingkat kesabarannya harus ditingkatkan gitu ya. Artinya kita harus pandai-pandai juga gitu. Kita melihat alasan faktor kenapa sulit gitu ya. Jadi faktor itu harus real juga, jangan persepsi dari senior gitu ya. Karena saya juga pengalaman ya waktu nyusun skripsi, nyusun tesis gitu ya. Dosen pembimbing saya itu memang orang-orang yang sibuk gitu ya. Nah, ketika saya dapat informasi persepsi dosen itu sulit bimbingan, susah ditemui gitu kan. Tapi nyatanya memang setelah saya masuk dalam kehidupan mereka gitu ya, ternyata memang mereka itu memang sibuk betul gitu ya. Nah, tapi sebenarnya boleh nggak sih Pak kalau misalkan ada mahasiswa yang bertemu dengan dosen yang susah ACC atau memang ada permasalahan lain, itu ganti pembimbing? Oke, harapannya jangan ganti pembimbing ya. Artinya kita yang harus pandai-pandai ya, atau meningkatkan kecerdasan emosional kita gitu ya. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu kan dulu dapat pembimbing yang memang super sibuk. Nah, tapi gimana saya memahami mereka? Artinya kita tidak hanya memandang sisi pribadi kita saja yang harus diselesaikan, harus dipahami gitu ya. Tapi kita harus juga memahami mereka, karena mereka juga sama dengan kita, manusia punya kesibukan, punya peran gitu ya. Apalagi dosen itu perannya sebagai pendidik, dosen, kemudian nanti peran di rumah itu kalau laki-laki dia sebagai ayah gitu ya, kalau perempuan sebagai ibu. Nah, jadi kita ketika mereka ada stres ya tentu mereka emosinya tentu nggak stabil juga. Nah, jadi saya dulu ketika saya bimbingan itu ya, saya itu nggak langsung bertanya apakah bisa bimbingan gitu. Tapi saya ketika melihat mereka sibuk itu, saya menawarkan diri gitu. Gimana itu Pak contohnya Pak? Nah, contohnya gini, ketika mereka itu saya temui mereka di ruangan, saya
masuk gitu. Nah kan mereka melihat, Iya. kamu mau bimbingan? Saya bilang enggak Pak gitu ya. Nah jadi saya bilang, Kok enggak, Pak? bukan Pak, saya mau menawarkan kalau ada yang perlu saya ketik, saya bantu Bapak gitu ya. Nah jadi ketika waktu itu pembimbingnya langsung nawarin, oh ya nggak apa-apa gitu ya. Nah artinya ketika kita, ya mereka itu ketika mereka pekerjaan mereka selesai pasti mereka akan meluangkan waktu untuk bimbingan. Ini bagus nih tips dari Pak Romi ya. Jadi menawarkan apa yang bisa dibantu dulu ya. Nah iya. Ya, kalau melihat kesibukan dari dosen itu. Iya betul. Tuh, jadi nanti kalau sudah dibantu kan sudah selesai juga kerjaan. Iya. Betul. Setelah itu ada tips lagi nggak Pak? Mungkin baru menawarkan untuk dibimbing atau dosen sendiri itu ini apa? Gimana skripsimu gitu atau gimana dari pengalaman? Iya. Ketika mereka itu artinya mereka dosen-dosen itu dengan pekerjaan mereka itu terbantu gitu ya, terbantu waktu, artinya tugas-tugas mereka pun selesai. Ketika tugas mereka selesai pasti secara emosi mereka sebagai manusia seperti kita juga ya pasti stabil. Ketika emosi mereka bagus, tentu mereka juga ada punya rasa rasa perhatian juga kepada kita gitu ya, sehingga bagaimana kita juga sukses dalam studi gitu ya. Nah jadi ibaratnya gini, kita kalau ingin posisikan apa yang kita rasakan pasti dosen itu rasakan. Misalnya kita kalau sibuk itu pasti kita nggak sempat untuk melayani orang lain gitu kan. Nah maka dosen itu juga seperti itu. Seperti kalau kita melakukan PDKT pada seseorang, Wak ya. Iya betul sekali. Setelah dia tepat di hatinya, Wak ya. Nah, tersentuh apapun akan dibantu. Iya betul. Maka di situ akan ada keterikatan emosional lagi. Bisa bayangin kan kalau misalnya lagi sibuk, kemudian lagi banyak tugas, kemudian kamu datang tiba-tiba langsung Bu mau bimbingan, Pak mau bimbingan, itu langsung mungkin responnya berbeda, Pak. Iya, apalagi mereka dalam kondisi yang tugasnya ada deadline gitu ya. Pak Romi sendiri sebagai dosen tentunya merasakan deadline-deadline yang diberikan kepada beliau itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau bimbingan, mungkin dengan banyaknya deadline itu tidak terpikir atau bahkan membuat emosi kalau langsung datang bimbingan. Tidak melihat kondisi dari dosen tersebut itu Pak Romi ya. Berbeda dengan yang diberikan tips Pak Romi tadi, lihat kesibukan dosen apa yang bisa dibantu. Kemudian seperti manusia biasa juga, dosen itu kalau sudah terbantu, sudah selesai, mungkin kestabilan emosinya juga akan berbeda. Jadi tentunya ini menjadi pelajaran juga bagi mahasiswa untuk menggunakan kecerdasan emosionalnya untuk melakukan pendekatan pada dosen pembimbing. Ya artinya kita posisikan diri bukan jangan saling bisa dikatakan egois gitu Pak ya. Ibaratnya kita nggak melihat kondisi orang lain, kita hanya melihat kondisi kita harus dilayani gitu. Nah itu salah ya. Bagusnya kita menumbuhkan emosi-emosi yang bagus. Misalnya kita memposisikan diri kita sebagai anak gitu ya, atau sebagai partner dosen tersebut gitu, sehingga ada komunikasi kita juga bagus gitu ya. Bagus sekali Pak Romi tips dan triknya gitu ya dari pengalaman. Semoga apa yang didiskusikan pada hari ini bersama narasumber kita Pak Romi dengan segala pengalamannya membuat para mahasiswa dalam menyusun skripsi ini tidak merasa depresi, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, dan nanti tentunya skripsi yang dibuat mahasiswa itu sampai selesai. Karena dalam perkuliahan ini berbeda dengan sekolah yang tingkat kelulusannya itu ditentukan dalam satu ujian. Tapi yang menentukan dalam kuliah adalah dirimu sendiri. Salah satu syarat untuk lulus yaitu mengerjakan tugas akhir atau skripsi tadi. Tetapi dalam perjalanannya pembuatan skripsi ini tidak mudah. Banyak proses yang harus dilalui, banyak faktor yang menjadi penghambat atau faktor-faktor lain yang bisa membuat kita depresi. Tapi dengan tips tadi, semoga para mahasiswa bisa melalui dengan baik, prosesnya berjalan lancar, dan tentunya sekarang yang lagi proses mengerjakan atau yang belum, dengan tips-tips yang diberikan narasumber tadi menjadi motivasi tersendiri untuk menyelesaikan skripsi. Seperti itu Pak Romi ya? Iya betul sekali. Ada kata penutup dari Pak Romi? Kata penutup yang pada kesempatan kali ini yaitu para mahasiswa itu jangan menjadikan kondisi-kondisi sulit itu menjadi hambatan gitu ya.
Tapi jadikan semua kondisi-kondisi sulit itu sebagai wadah tempat mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri, ya. Kalau misalnya dosennya dihubungi susah gitu ya, atau jarang dibalas, ya bagaimana kita cerdas dalam bagaimana supaya komunikasi kita itu ya dapat berjalan dengan baik dengan dosen pembimbing, ya artinya bagaimana cara meresponnya dengan tepat gitu ya, misalnya WA menggunakan emoji-emoji yang ada di WA gitu ya, sehingga ketika dosen membaca WhatsApp kita juga tidak salah memahami gitu ya. Ya artinya semua kondisi sulit ketika berada pada perguruan tinggi itu menjadi wadah kita untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan menganggap itu artinya kita mempunyai persepsi negatif gitu ya. Ketika kita mengalami kesulitan dalam bimbingan, kita mengira oh dosen itu sulit untuk dihubungi. Tidak, tapi bagaimana kita meningkatkan kecerdasan emosional kita sehingga kita mampu bimbingan dengan dosen yang banyak mahasiswa memiliki persepsi-persepsi yang negatif gitu. Nah itu maksud saya. Nah jadi ketika teman-teman lain itu banyak susah untuk bimbingan, untuk konsultasi gitu ya, tetapi kita berbeda dari hal itu. Nah tentu di situ kita dituntut untuk meningkatkan kecerdasan emosi tadi gitu ya. Artinya ketika rekan-rekan itu lepas dari perguruan tinggi, itu tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, tetapi sudah cerdas dalam emosi, dan kalau bisa kecerdasan spiritual juga ditingkatkan gitu ya. Misalnya memang dalam kondisi yang sulit betul Pak ya, dalam kondisi yang sulit betul ya, maka kita kembalikan lagi kepada spiritual. Misalnya ketika memang kita mengalami kesulitan itu, kita tingkatkan kesabaran. Artinya kita tidak memiliki dua kegagalan. Nah, maksudnya dua kegagalan itu kita tidak bisa bimbingan dengan baik, tapi dengan kita sabar, kita mendapatkan pahala dari Tuhan gitu ya. Nah, kemudian kita terlatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Nah, jadi pikirannya itu adalah pikiran-pikiran yang positif gitu ya. Gitu Pak. Oke, bagus sekali ya penguatan dari Pak Romi. Salah satu poin yang saya garis bawahi, kesulitan diri jangan jadikan sebagai hambatan, tetapi sebagai peningkatan kualitas diri. Dalam penyusunan skripsi pasti ada romantika dalam penyelesaiannya, tetapi ini akan tentunya menjadikan diri kita atau kualitas diri akan semakin baik gitu ya. Mungkin itu Pak Romi. Iya. Podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan tips-tipsnya sangat luar biasa Pak Romi. Dan ini semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa, baik yang mau menyusun maupun yang sedang menyusun. Mungkin kita akhiri podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.